Penyebab rezeki seret menurut Islam. Rezeki yang sempit atau seret memang sering menjadi masalah yang membuat banyak orang merasa khawatir. Meski sudah bekerja sekuat tenaga, tidak sedikit orang yang masih merasa rezekinya terbatas atau sulit. Pada dasarnya, semua rezeki yang kita terima berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak untuk memudahkan atau menyulitkan hambanya dalam mendapatkan rezeki. Hal ini diterangkan dalam Al-Quran Surat Taha ayat 132. Wamur ahlaka, bisolati wastobir alaiha, la nasaluka rizho, nahnu narzukuk, wal akibatu litaqwa. Artinya, perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan bersabarlah dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Kesusahan yang baik di dunia dan akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sobat muslim semua, wajib harus kita ketahui penyebab rezeki yang sempit atau seret menurut Islam. Sebelum kita lanjutkan penjelasannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya. Terima kasih. Selain faktor usaha, ada banyak hal lain yang bisa memengaruhi lancarnya rezeki. Berikut adalah beberapa penyebab rezeki seret menurut Islam dan cara mengatasinya supaya rezeki menjadi lancar dan berkah. Penyebab-penyebab rezeki seret menurut Islam. Salah satu faktor yang membuat rezeki menjadi seret adalah perbuatan maksiat. Kemaksiatan hanya akan mendatangkan kesusahan. Orang yang berbuat maksiat tidak akan mulia dalam hidupnya, bahkan pintu rezekinya akan disempitkan atau ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk-bentuk maksiat sangat beragam. Berikut ini adalah beberapa bentuk maksiat yang menjadi penyebab rezeki kita seret. 1. Berbuat syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksiat pertama yang dapat menutup pintu rezeki kita dan menjadikan hidup tidak mulia adalah syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 48 yang berbunyi, Innallaha la yakfiru ay yushraka bihi wa yakfiru maduna zalika limay yasya wa may yusyrik billahi faqadiftaro isman azima. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya syirik, tetapi Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapapun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar. Ayat di atas jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa syirik adalah perbuatan yang paling hina dan sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bahaya dari syirik adalah ditutupnya pintu rezeki. 2. Menyepelekan dan meninggalkan sholat. Sholat adalah ibadah wajib yang menjadi penghubung antara kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sengaja meninggalkannya, pintu keberkahan dapat tertutup dan rezekinya menjadi tidak lancar. 3. Berbuat zina. Berbuat zina termasuk maksiat besar yang dapat menghalangi datangnya rezeki. Islam melarang keras laki-laki dan perempuan yang bukan mahram untuk bersentuhan, berkumpul bersama, apalagi sampai berzina. Perbuatan ini merusak kehormatan diri dan keluarga. Ketika seseorang terjerumus dalam zina, hidupnya bisa menjadi tidak berkah dan rezekinya terasa seret. 4. Berkata jorok. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya yang beriman untuk berkata jorok atau kotor. Perbuatan ini bisa membuat hidup pelakunya tidak mulia, rendah, dan membuat rezekinya seret. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh, seorang hamba berbicara dengan suatu kalimat yang membawa keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia tidak menyadarinya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya dengan beberapa derajat, dan, sungguh seorang hamba berbicara dengan suatu kalimat yang membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia tidak memedulikannya, tetapi ia menjerumuskannya ke neraka jahanam. 5. Mengingkari amanah. Amanah adalah perintah-perintah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala percayakan kepada hamba-hambanya. Apabila mereka melaksanakannya akan diberi pahala, dan jika meninggalkannya akan mendapat hukuman. Amanah dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Hablum minallah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat, puasa, zakat, sedekah, bekerja, berdoa, dan lainnya. Hablum minanas, hubungan dengan manusia, yaitu saat seseorang menitipkan barang, bersumpah, dan lainnya. Hablum minalam, hubungan dengan alam, yaitu melestarikan, menjaga alam sekitar dan hal-hal positif lainnya. Bagi seseorang yang melakukan maksiat dengan mengingkari amanah, maka bisa ditutup pintu rezekinya dan dijadikan hidupnya tidak berkah. 6. Mengurangi timbangan dan takaran. Mengurangi dan mencurangi timbangan serta takaran merupakan salah satu bentuk memakan hak orang lain.
perilaku ini bisa membuat rezeki kita seret dan hidup kita menjadi tidak mulia. Selain itu, perilaku tersebut merupakan salah satu bentuk berbuat kerusakan di muka bumi yang pantas dihukum di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Hud ayat 85, Wa ya qaumi, awful mikyala, wal mizana bil qisti, wala tabqosuna asiya'ahum wala tasaw fil ardi mufsidin. Artinya, wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil. Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak. 7. Menunda zakat dan sedekah. Menahan atau menunda zakat dan sedekah menjadi salah satu penyebab utama hilangnya keberkahan harta dan berkurangnya rezeki, padahal, zakat dan sedekah bisa menambah rezeki kita. Hal ini terdapat di dalam Al-Quran Surat Saba ayat 39. Kul inna robi, yabsutu rizqo limai yasyau, min ibadihi, wa yakdirullah, wa ma'angfaktum min syai'in fahuwa yulaifuh, wa huwa khairur rozikin. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, suatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya, Dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Demikian penjelasan penyebab rezeki yang sempit atau seret menurut Islam, semoga bermanfaat buat kita semua, dan kita bersama-sama menjadi manusia yang lebih baik lagi, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.